Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat. Dalam pemilihan anggota Dewan, Kepala Daerah atau Presiden di Indonesia, peran tim sukses atau tim pemenangan sangatlah penting. Tim sukses ini berisi orang-orang yang mumpuni di bidangnya. Ada yang ahli di bidang visi misi, hukum, ekonomi, komunikasi, debat, keuangan, media, dan lain-lain, sampai tim kampanye. Mereka semua dipersiapkan, dibekali, dan kemudian diutus dengan tujuan utama meraup sebanyak-banyaknya dan memenangkan kompetisi. Sayangnya masih ada pihak-pihak yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tersebut, meraup suara sebanyak-banyaknya. Ada kalanya mereka menyiapkan trik-trik pencitraan, menayangkan rekam jejak yang muluk-muluk agar kandidat yang didukungnya terlihat lebih baik daripada lawan. Mereka juga mencari titik lemah atau keburukan pihak lawan, lalu memberitakannya sebanyak-banyaknya melalui dunia sosial media, dengan harapan para pemilih dapat terpengaruh dan juga melakukan kampanye hitam. Mereka memberikan uang dan sebagainya. Dalam satu kesempatan, Raja Daud pernah mau ditipu orang. Mereka bertindak dengan menghalalkan segala cara. Setelah Abner meninggal, situasi memburuk di Israel. Keadaan ini dimanfaatkan oleh dua anak Saul, yaitu Rekab dan Baana, orang Benyamin. Dalam ketakutan Rekab dan Baana melihat ada suatu kesempatan untuk menolong Daud meraih kekuasaan seutuhnya dan tanpa gangguan. Bagaimana Rekab dan Baana menolong Daud? Mereka mendatangi kediaman Isiboset, anak Saul, pada saat penjaga pintu rumahnya tertidur, lalu memancung kepalanya untuk dipersembahkan kepada Daud. Mereka rela berjalan jauh dengan membawa kepala Isiboset, tentu dengan harapan mereka akan mendapatkan imbalan, karena mereka mengira bahwa Daud akan sangat senang bila musuhnya tiada. Akan tetapi mereka tidak memperhitungkan kesetiaan dan ketaatan Daud pada janjinya atas Saul. Bagi Daud, Saul dan keluarganya bukanlah musuh. Apalagi Isiboset bukanlah orang yang diurapi Tuhan untuk menjadi raja. Dengan demikian tindakan Rekab dan Baana jelas tidak dapat diterima dan dibenarkan Daud. Meski mereka berdua membawa nama Allah, tapi bagi Daud tindakan mereka bukan merupakan wujud campur tangan Allah. Sehingga hidup keduanya pun kemudian berakhir sama seperti orang Amalek yang melaporkan kematian Saul. Daud tidak mau melangkahi Allah untuk mewujudkan ketetapan itu. Daud selalu membiarkan Allah bertindak mewujudkan kehendaknya, bukan berdasarkan cara dan waktu Daud, tapi berdasarkan cara dan waktu Tuhan sendiri. Kiranya ini menjadi teladan bagi kita. Bila Tuhan memang menghendaki kita untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik, termasuk kekuasaan, niscaya Dia sendiri yang akan membuka jalan itu. Ketika Tuhan Yesus melaksanakan misinya di dunia ini, tentu tidak sama seperti orang merebut kekuasaan di negeri ini. Tuhan Yesus tidak memerlukan dukungan dari manusia, tidak membentuk tim sukses, tidak melakukan kampanye hitam untuk kekuasaan. Sebaliknya Tuhan Yesus tidak mengorbankan orang banyak agar dia berkuasa. Bahkan dia melepaskan kekuasaannya, mengambil rupa seorang hamba, menderita dan mengorbankan dirinya, agar manusia diselamatkan dan memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, selaku orang yang telah menerima keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus, sudah selayaknya kita meneladani kesetiaan dan ketaatan Raja Daud
dan Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Terhadap kehendak Allah Bapa, khususnya dengan belajar dan berjuang mengendalikan diri untuk tidak menghalalkan segala cara dalam memenuhi keinginan hidup maupun untuk memperoleh suatu kekuasaan. Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kekuasaan dan memanfaatkannya saat kita menerimanya? Mengedepankan kejujuran dan kebenaran, tidak berlaku curang, tidak serakah, lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri, mengutamakan kesenangan Tuhan daripada diri sendiri. Saat kita menjalani semuanya itu dengan ketaatan dan kesetiaan kepada Allah di dalam Tuhan Yesus, seperti yang dilakukan Daud dan Tuhan Yesus, itulah jalan hidup, jalan yang mulia bagi kita untuk menunjukkan kemurnian iman kita sampai Tuhan Yesus memberikan mahkota kepada kita. Amin.